Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Nur Akbar dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi mengenai kebijakan penggunaan jaringan komputer bagian bab pertama. Oke, yang pertama di sini ada pengertian kebijakan pengguna jaringan adalah sebuah rencana atau acuan untuk memengaruhi dan menentukan keputusan penggunaan jaringan. Yang kedua, keamanan jaringan adalah pencegahan atau deteksi pada hal-hal yang bersifat mengganggu. Yang ketiga, tujuan keamanan jaringan adalah untuk mengantisipasi resiko yang dapat terjadi pada jaringan komputer, baik dari ancaman fisik maupun ancaman logik. Yang pertama, kebijakan organisasi adalah suatu kebijakan instansi dalam ruang lingkup keamanan jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut. Yang kedua, etika menggunakan jaringan adalah suatu penerapan konsep benar atau salah, serta sikap tanggung jawab dalam menggunakan jaringan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kebijakan mengakses komputer. Oke, untuk bab pertama cukup sampai situ dan kita lanjut ke bab 2. Materi sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan. Yang pertama, tujuan sistem keamanan jaringan terbagi menjadi 3. Yang pertama, availability atau ketersediaan adalah ketersediaan data atau layanan yang dapat dengan mudah dipantau oleh pengguna dari sebuah layanan. Yang kedua, integrity atau integritas adalah jaringan komputer yang dapat diandalkan juga berdasar fakta bahwa data yang tersedia apa yang sudah seharusnya. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan adalah setiap data yang berbeda pasti mempunyai grup pengguna yang berbeda pula, dan data dapat dikelompokkan sehingga beberapa pembatasan kepada pengguna data harus ditentukan. Untuk tujuan sistem keamanan jaringan berikutnya ada autentifikasi. Autentifikasi adalah proses pengenalan perangkat, sistem operasi, kegiatan aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Yang kedua ada enkripsi. Enkripsi adalah teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file, baik dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakai yang tidak dikehendaki. Dan di sini terdapat beberapa cara pengamanan jaringan yang bisa dibagi diantaranya mengatur akses. Yang kedua, menutup servis yang tidak digunakan. Yang ketiga, memasang proteksi. Yang keempat, firewall. Yang kelima, pemantauan adanya serangan. Yang keenam, backup secara rutin. Dan terdapat juga beberapa ancaman yang dapat terjadi pada sebuah jaringan, seperti hacker, trojan, threat, exploit, denial of service, bandwidth atau lebar pita, cracker, dan digital signature. Oke, untuk bagian bab 2 cukup sampai situ. Kita lanjut ke bab 3. Kebutuhan persyaratan alat untuk membangun server firewall. Pengertian server firewall. Sebuah server merupakan jantungnya kebanyakan jaringan. Ada beberapa spesifikasi untuk komputer server. Yang pertama, memiliki prosesor minimal 3,0 GHz. Yang kedua, sebuah hard disk yang cepat dan berkapasitas besar atau kurang lebih 500 GB. Yang ketiga, mempunyai banyak port memori. Yang keempat, kartu jaringan yang cepat. Yang lima, memiliki RAM yang besar, minimal 2 GB. Dan di sini untuk firewall, pengertiannya adalah firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau sistem itu sendiri. Untuk beberapa filtering server firewall, ada packet filtering, yang kedua static packet, yang ketiga dynamic packet filtering, dan yang keempat ada proxy. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.